Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Muhammad Ulil Albab dari kelas PPA 1A. Dalam hal memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan akhlak, saya memilih materi ikhlas. Dari beberapa pertemuan kita mempelajari kitab Idhatun Nasyi'in karangan Imam Al-Ghazali. Intinya ikhlas itu bahasa yang paling mudah untuk dicerna adalah beramal melakukan sesuatu karena liwajhillah, karena memang murni karena Allah. Dilihat dari katanya sendiri, dari kata kholasa. Al-khalis itu artinya murni. Kita melakukan sesuatu murni karena Allah. Kemudian dalam kitab tersebut dianalogikan antara amal dan ikhlas. Kalau amal itu adalah sebuah al-jismu, sebuah raga, sebuah badan. Kemudian al-ikhlas dianalogikan seperti halnya nyawa, ruhuhu. Artinya badan ini bisa bergerak, badan ini bisa melakukan sesuatu karena ada ruhnya. Jika ruhnya ini hilang, jika ikhlas ketika melakukan sesuatu ini tidak terdapat dalam diri kita, maka efeknya, dampaknya adalah apa yang kita lakukan selama ini, kebaikan yang kita lakukan selama ini karena tidak ada ikhlas di dalam hati kita, maka amal tersebut, perbuatan kebaikan yang selama ini kita lakukan itu tidak dapat memberikan nilai spiritual positif dalam diri kita. Jadi untuk ikhlas ini menurut kita selama ini adalah hal yang paling penting yang untuk kita pahami. Setelah kita pahami dan harus berusaha untuk melatih diri dalam setiap melakukan hal sesuatu, baik yang sifatnya kebaikan atau yang sifatnya mubah seperti membantu orang lain. Seperti contoh dalam hal yang paling dekat saat ini adalah ketika masa pandemi, jika ada orang yang lain yang membutuhkan kita, maka ya kita tolong. Sangger nolong karena sangger menolong orang tersebut tanpa ada niatannya, sangger nolong sendiri karena mulai dari ini nanti kita akan terbiasa untuk melakukan kebaikan tanpa ada niatan-niatan yang lain. Kemudian dalam kitab lain jika kita lihat ikhlas ini mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-ikhlas yang sangat tinggi, yang paling pol tingkatannya adalah al-ikhlas yaitu al-ulya. Ini saya ambil dari salah satu kitab Imam Al-Baijuri yaitu kitab Tuhfatul Murid, syarahnya kitab Jauharut Tauhid. Di situ diterangkan bahwa darajatul ikhlas itu ada 3, tadi sudah saya sebutkan di awal. Pertama al-ulya, kemudian al-wusta, tengah-tengah, dan yang terakhir paling bawah yaitu al-dunya. Al-ulya di sini seseorang melakukan kebaikan, melakukan sesuatu murni lidzatillahi ta'ala, murni karena Allah, murni karena imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melakukan sesuatu murni karena memang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Di sini tidak terbesit suatu apapun dalam diri orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Tingkatan inilah tingkatan yang paling tinggi, derajat paling tinggi di dalam ikhlas. Kemudian tingkatan ikhlas selanjutnya yaitu tingkatan al-wusta. Al-wusta ini tingkatan yang cukup setengah-tengah antara al-ulya dengan ad-dunya. Pengertian dari al-wusta ini gambaran seperti seseorang melakukan sesuatu ya karena Allah, melakukan kebaikan ya karena Allah, tapi di dalam hatinya masih ada keinginan, masih ada maksud, misalnya ingin dijauhkan dari siksa, ingin dijauhkan dari neraka, ingin dimasukkan kepada dalam surga. Nah, tingkatan wusta ini pertama memang murni karena Allah, tapi masih ada terbesit sedikit, yaitu orang tersebut masih ingin
semoga aku melakukan ini ya karena Allah, ya moga-moga ya melebu surga, ya moga-moga dijauhkan dari neraka. Lah hal ini tingkatan ikhlas yang kedua dalam kitab Al-Baijuri tadi. Kitabnya Imam Al-Baijuri yaitu Tuhfatul Murid. Kemudian tingkatan ikhlas yang terakhir, yaitu tingkatan ikhlas yang ad-dunya. Ad-dunya ini tingkatan di mana seseorang melakukan sesuatu, berangkat dari definisi tadi yang awal, melakukan sesuatu murni karena Allah. Tapi untuk yang ketiga ini ya karena Allah, melakukan kebaikan karena Allah, tapi dia masih karena liikramillah ta'ala lahu fid dunya, ingin dimuliakan oleh Allah di hadapan manusia di dunia. Nah, mulai saat ini karena semoga kita setelah memahami pengertian dari konsep dari ikhlas, mulai dari definisi yang paling mudah kita pahami yaitu melakukan sesuatu karena Allah. Mungkin saat ini tingkatan kita, makom kita pada tingkatan yang pertama yaitu tingkatan ad-dunya, melakukan sesuatu di hadapan manusia, niatnya ya karena Allah tapi liikramillahi ta'ala lahu fid dunya. Lah, semoga untuk ke depan kita tetap selalu berusaha, selalu memaksakan diri kita untuk bertekad untuk ke step selanjutnya, ke step derajat ikhlas selanjutnya. Saat ini kita masih di tingkatan paling bawah, misalnya masih di tingkatan ikhlas fit dunya, al-ikhlas fit dunya. Kemudian kita berusaha mentekadkan diri kita untuk meraih tingkatan yang kedua yaitu al-ikhlas al-wusta. Tadi melakukan sesuatu karena Allah, dan di dalam dirinya masih terbesit agar dijauhkan min iqabillah, dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir yaitu tingkatan ikhlas yang paling tinggi, tingkatan ikhlas yang paling dek kalau bahasa Jawa, sudah nggak ada tingkatan lainnya, yaitu melakukan sesuatu, melakukan amal, melakukan kebaikan karena liwajhillahi ta'ala, karena memang kholis, memang murni. Dari kata kholaso sendiri bermakna murni, melakukan amal murni karena Allah Ta'ala, limtithali awamirillah wajtinabi nawahihi, melakukan sesuatu karena Allah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Dari kitab Al-Ikhlas, dalam bab Al-Ikhlas dalam kitab Idhatun Nasyi'in, kita lihat bahwa ikhlas di sini mempunyai sir, yaitu sir itu rahasia-rahasia yang bisa kita temukan jika kita memang ikhlas. Di antaranya di situ diterangkan, jika kita melakukan sesuatu karena didasari oleh niatan ikhlas, didasari memang tidak karena apa-apa, tidak karena manusia, di situ maka ketika kita melaksanakan sesuatu, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kita akan selalu bersemangat, kita akan selalu antusias untuk membantu orang lain dalam keadaan apapun. Kita akan selalu antusias, akan selalu semangat untuk berbuat kebaikan, sehingga dengan perbuatan kebaikan tersebut orang-orang lain, masyarakat kita, teman-teman kita, keluarga kita akan mendapatkan suatu kemanfaatan dari perbuatan, dari kegiatan yang kita lakukan tersebut. Nah, mungkin dari ikhlas di sini sangatlah penting untuk kita pelajari dan sangat-sangat penting, bahkan kita usahakan, diri kita haruskan untuk bisa melakukan ikhlas, harus bisa melakukan ikhlas ini di dalam setiap kehidupan kita, mulai dari bangun tidur untuk melaksanakan apa, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di situ kita harus mulai berlatih untuk melaksanakan apa yang namanya ikhlas. Ya, mungkin untuk ikhlas di sini bandingannya tidak
Ya mungkin kalau kita dalam kitab NDSA, dalam makul NDSA di situ kan ada nilai-nilai solid akrom. Nah, di situ juga terdapat yang namanya ikhlas. Nah, inilah pentingnya ikhlas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada kata-kata yang kurang tepat mohon koreksinya kepada Bapak Agus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.